Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang epididymitis. Epididymitis adalah peradangan epididymis yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan ditandai dengan pembengkakan buah zakar. Kondisi ini dapat terjadi pada pria dalam berbagai usia, tetapi paling sering pada kelompok usia 19-35 tahun. Epididymis adalah tabung yang menyambungkan testis dengan vas deferens, yaitu saluran akan membawa sperma ke penis. Fungsi epididymis adalah sebagai tempat pematangan sperma. Selain itu, epididymis juga dapat berkontraksi untuk mendorong sperma keluar saat ejakulasi. Saat terjadi epididymitis, peradangan menyebabkan bengkak dan nyeri pada epididymis. Kondisi ini biasanya akan membaik dengan antibiotik. Namun, jika terlambat ditangani, peradangan dapat menyebar hingga ke testis atau epididymoorsitis. Penyebab epididymitis. Penyakit infeksi. Jenis penyakit infeksi yang menyebabkan epididymitis antara lain infeksi menular seksual, seperti chlamydia dan gonore, infeksi virus, misalnya adenovirus, enterovirus, dan influenza, infeksi bakteri Escherichia coli atau E. coli, infeksi oportunistik, seperti Cryptococcus dan Cytomegalovirus pada penderita HIV, TBC atau tuberkulosis, gondongan. Penyakit non-infeksi seperti pembesaran prostat, reflux urin, yaitu kondisi ketika urin mengalir ke epididymis yang umumnya terjadi akibat meregangkan tubuh secara berlebihan atau mengangkat barang berat, torsio testis, cedera di area selangkangan, penyakit Behcet, komplikasi operasi pada kelamin, misalnya vasektomi, penggunaan kateter urin dalam jangka panjang, efek samping obat amiodaron. Faktor risiko epididymitis yaitu berhubungan intim dengan penderita penyakit menular seksual tanpa menggunakan kondom, memiliki riwayat infeksi menular seksual, pembesaran prostat, atau infeksi saluran kemih, pernah menjalani prosedur medis pada saluran urin, prostat, atau kandung kemih, memiliki kelainan pada saluran kemih, tidak disunat. Gejala epididymitis yaitu kelainan pada skrotum, seperti bengkak, terasa hangat, dan merah, nyeri, biasanya pada salah satu testis dan muncul bertahap, nyeri atau rasa tidak nyaman di perut bagian bawah atau panggul, sering buang air kecil, sakit saat buang air kecil, ujung penis mengeluarkan cairan atau nanah, terdapat darah pada sperma, pembesaran kelenjar getah bening di pangkal paha, demam. Kapan harus ke dokter? Segera lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami keluhan di atas, terutama jika muncul nyeri di testis yang tidak hilang setelah 4 hari. Dengan memeriksakan diri ke dokter sejak dini, risiko komplikasi akibat epididymis dapat dihindari. Diagnosis epididymitis. Dokter akan menanyakan gejala dan riwayat penyakit pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat tanda-tanda epididymitis pada penis dan testis. Bila diperlukan, dokter akan melakukan pemeriksaan colok dubur untuk mendeteksi gangguan di kelenjar prostat. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan oleh dokter adalah tes darah dan urin, untuk memeriksa keberadaan infeksi pada saluran kemih, pemeriksaan sampel cairan yang keluar dari penis, untuk mendeteksi kemungkinan penyakit menular seksual, ultrasound atau USG Doppler, untuk memeriksa kelancaran aliran darah di testis atau mendeteksi torsio testis. Pengobatan epididymitis. Penanganan epididymitis bertujuan untuk mengatasi infeksi dan meredakan gejala yang dialami pasien. Metode pengobatannya, antara lain, obat-obatan. Pada epididymitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik, seperti ceftriaxone, doxycycline, atau levofloxacin. Antibiotik tersebut dikonsumsi selama 1-2 minggu. Jika infeksinya adalah infeksi menular seksual, pasangan pasien juga harus mengonsumsi antibiotik. Pasien umumnya membaik dalam 2-3 hari setelah mengonsumsi antibiotik. Namun, penting untuk diingat bahwa antibiotik harus dikonsumsi sampai habis meskipun gejala sudah mereda. Setelah antibiotik habis pun, disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan bahwa infeksi sudah benar-benar hilang. Selain antibiotik, dokter juga dapat meresepkan obat pereda nyeri dan radang, seperti ibuprofen atau paracetamol. Bedah. Jika telah terbentuk abses atau kumpulan nanah di epididymis, dokter akan melakukan prosedur bedah untuk mengeluarkan nanah tersebut. Pada epididymitis yang parah, dokter mungkin akan menjalankan epididymectomy atau operasi pengangkatan saluran epididymis. Selain untuk memperbaiki epididymis, bedah juga dapat dilakukan untuk memperbaiki saluran kemih yang tidak normal dan memicu terjadinya epididymitis. Perawatan mandiri.
Pasien dapat melakukan upaya sederhana di rumah untuk membantu meredakan nyeri, seperti menyanggahkan kaki ke tempat yang lebih tinggi dari badan saat berbaring agar skrotum terangkat dan tidak tertekan, menggunakan celana yang bisa menopang skrotum, memompres skrotum dengan air dingin, tidak mengangkat beban berat, tidak berhubungan intim sampai sembuh. Komplikasi epididimitis. Jika dibiarkan tidak tertangani, epididimitis dapat berlangsung dalam jangka panjang atau kronis dan menimbulkan beberapa komplikasi berikut yaitu abses atau infeksi bernanah pada skrotum, kematian jaringan di testis atau testicular infarction akibat kekurangan darah, orsitis, yaitu peradangan pada testis yang dapat menyebar dari epididimis, robeknya lapisan kulit skrotum, hipogonadisme atau kekurangan hormon testosteron, gangguan kesuburan. Pencegahan epididimitis yaitu melakukan hubungan seks yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom dan tidak berganti-ganti pasangan, memeriksakan diri ke dokter jika memiliki riwayat penyakit yang berisiko memicu epididimitis, berkonsultasi dengan dokter mengenai perlunya konsumsi antibiotik sebelum menjalani operasi, melakukan sunat jika belum. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.